Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, kembali kepada karomah yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang diberi karomah oleh Allah, keramat atau keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berbeda antara orang yang satu kepada orang yang lainnya. Maksudnya, keramat atau karomah keistimewaan yang dimiliki oleh hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dari yang satu kepada orang yang lainnya. Maksudnya adalah ada dua kelompok atau ada dua golongan orang-orang hamba-hamba yang telah diberikan karomah keramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kelompok yang memang karomahnya itu ditampakkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia. Kita lihat para wali-wali, wali songo yang ada di Jawa, para aulia Allah, para ulama yang telah diberikan karamah atau keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya ulama-ulama yang kita kenal. Empat ulama madhab, namanya ada Imam Ghazali, dan ulama-ulama yang telah kita dengar atau ulama-ulama yang kita telah tidak mendengar. Semua itu adalah orang-orang atau hamba-hamba yang karomahnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia. Ada juga golongan yang kedua adalah keramahnya atau keistimewaannya itu yang dimiliki oleh setiap hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala disembunyikan dari manusia, tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keramatnya itu tidak diketahui oleh orang, dan itu sampai meninggal dunia. Tidak seorang pun mengerti, tidak seorang pun mengetahui bahwa dia mempunyai karomah, keistimewaan, keramat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah tidak memperlihatkan kepada manusia. Ini adalah golongan orang-orang yang mendapatkan karomah atau keramat atau keistimewaan, ada yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para wali yang telah kita dengar di Jawa, Wali Songo dan seterusnya. Syekh Abdul Qadir Jilani adalah seorang waliullah yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada wali yang tidak diperlihatkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Para pemirsa yang saya hormati, karomah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karomah ini di episode yang pertama saya telah sampaikan, karomah atau keistimewaan ini bukan begitu saja Allah memberikan kepada setiap hambanya. Coba kita lihat kisah para nabi. Para nabi tentunya, dan itu pasti, telah mendapatkan karamat atau karomah atau keistimewaan yang sangat luar biasa. Kebebasan yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Bebas dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari perilakunya, dari situasi, kondisi yang ada dalam dirinya, maupun dari sifat-sifatnya, bebas dari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya itu mengarah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Para nabi-nabi Allah sebelum beliau diangkat sebagai nabi, mereka ini, para nabi-nabi Allah, adalah orang-orang yang dari awal sudah
menghadapi segala macam ujian yang sulit, rintangan yang sulit, rintangan yang hebat, halangan yang dahsyat. Jadi setiap orang yang tidak menyukainya, dari setiap orang yang tidak menyukai dari agama yang para nabi Allah bawa untuk semua umatnya, untuk semua manusia, rintangan yang sulit, halangan yang hebat, ini adalah sebuah tantangan dari para nabi Allah. Akan sehingga para nabi Allah diangkat oleh Allah sebagai nabi, dan tentunya pastinya mereka telah memiliki karomah, keramat, dan keistimewaan yang luar biasa, yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal saya sampaikan di dalam makolahnya, laisa man thabata tasisuhu kamula tahlisuhu. Tidaklah karomat, keramat atau keistimewaan itu bebas dari sempurna, bebas dari sebab dan akibat. Orang yang akan mendapatkan karomah, keistimewaan atau keramat dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus memiliki, harus ada sebab dan akibatnya. Para nabi-nabi Allah mendapatkan karomah, keramat, sehingga diangkat oleh Allah sebagai nabi. Para wali-wali Allah mempunyai karomat, keistimewaan. Para ulama yang telah mendapatkan karomah dan keistimewaan, ini karena ada sebab dan akibat. Karena ada sebab dan akibat. Kalau kita menginginkan karomah, keramat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah bisa? Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita, mungkinkah Anda, mungkinkah saya akan mendapatkan karomah, keramat, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisakah itu? Maka di dalam kaitan uraian ini, mulai dari awal episode yang pertama, maka mungkin jawabannya adalah kenapa tidak? Mungkin saja bisa. Anda termasuk saya mungkin, dan itu tidak menutup kemungkinan mungkin bisa kita akan mendapatkan karomah, keramat, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk mendapatkan karomah itu, keramat, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, harus ada sebab dan akibat yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita usahakan adalah berjuangan dalam beramal, berjuang dalam beramal. Tentunya beramal ibadah, beramal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang di dalam beramal ketaatan, berjuang di dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang harus kita lakukan adalah menuju kepada kebenaran, mencintai kebenaran, menyukai kebenaran, membela kebenaran. Jadi apabila kita menginginkan karunia berupa karomah, keramat atau keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ada sebab dan akibat. Yang pertama saya ulangi adalah kita harus berjuang, memperjuangkan, berjuang di dalam beramal, di dalam melakukan ketaatan, berjuang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kebaikan taat, kebaikan beribadah, kebaikan beramal soleh, segala macam kebaikan kita harus perjuangkan untuk kita selalu menjalankan, melaksanakan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan, dan dengan penuh keistiqomahan. Lalu kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita hendaknya menyukai
dengan kebenaran, menuju ke arah kebenaran, menuju ke arah kebaikan. Segala macam kebaikan kita lakukan. Kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama manusia, suka tolong menolong, membantu dan seterusnya, juga berbuat baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya para hewan, tumbuhan dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hendaknya kita berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari manusia dan dari makhluk-makhluk Allah yang lain, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kita harus berbuat baik kepada seluruh umat manusia, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab akibat ini, sebab karena kita berjuang, beramal, memperjuangkan amal kebaikan, cinta kebaikan, memperjuangkan beramal ketaatan, maka akibatnya kelak kita akan mendapatkan dengan sendirinya, akan tercurahkan karomat, keramah, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Intinya para pemirsa, para penonton yang saya hormati, siapapun bisa mendapatkan karomah atau keramat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun bisa, termasuk Anda, termasuk saya. Akan tetapi dengan catatan, di samping kita memiliki karakter yang telah saya sampaikan, harus sabar, bersifat sabar. Ini adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan karomah. Harus sabar. Kemudian kita harus bijaksana, tidak suka marah, hidup sederhana, dan tentunya kita mempunyai hati yang cerdas, berusaha menjadi manusia yang cerdas. Kemudian mempunyai hati, jiwa yang bersih, yang jernih, yang bening. Lalu kemudian yang harus kita lakukan, berusaha melatih mujahadah kita menyamai sifat-sifat para wali, para ulama yang telah mendapatkan terlebih dahulu karomah dan keramat atau keistimewaan, adalah spiritual kita, cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk maksimalkan. Di samping adalah yang harus kita lakukan, intinya pokoknya adalah syarat-syarat untuk mendapatkan karomah, keramat atau keistimewaan adalah, di samping dari sifat-sifat, ciri-ciri, tanda-tanda orang yang telah mendapatkan karomah tersebut di atas, sabar, bijaksana, selalu hidup sederhana, tidak suka kemewah-mewahan, kemudian punya hati yang bening, dan cara beribadah yang harus kita maksimalkan. Intinya adalah kita harus berjuang, beramal kebaikan, mencintai kebaikan, beramal soleh, beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sendirinya kita akan tercurahkan dari Allah, kita akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sendirinya karomahnya akan tercurah kepada kita semua. Karomahnya akan Allah curahkan ke dalam diri kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para pemirsa, para pendengar, para penonton yang saya hormati, mengenai karomah atau keramat atau keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun bisa, siapapun boleh, siapapun dapat mendapatkan karomah, keramat atau keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan ada niat, asalkan ada tekad yang kuat, asalkan ada semangat yang kuat, asalkan ada harapan yang besar
permohonan yang besar, harapan, keinginan yang besar yang ada dalam dirinya, memohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan menjadi orang yang memiliki karamat, karomah, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa karamat yang ada dalam diri kita itu diperlihatkan oleh Allah di tengah-tengah manusia, ataupun bisa saja Allah menyembunyikan karomah, karamat, keistimewaan kita itu dari manusia, disembunyikan dari sepengetahuan manusia. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokah manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.